Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah. Ramadan yang kita lalui tahun ini sudah berjalan memasuki 10 hari terakhir. Ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanya pada diri kita sendiri di saat-saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, yaitu pertanyaan, sudah berapa kali sih kita itu berpuasa Ramadan? Artinya sudah berapa tahun kita itu bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian sudah berapa hari kita itu berpuasa Ramadan sejak kita mulai melaksanakannya dahulu. Mungkin berbeda-beda, ada yang melaksanakan puasa Ramadan sejak umur 10 tahun atau 15 tahun, atau bahkan ada yang mulai berpuasa umur 30 tahun, bahkan ada yang mungkin sejak umur 40 tahun. Ya, jadi mungkin berbeda-beda. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, selama kita berpuasa sekian tahun, apa yang sudah kita dapatkan dan kita rasakan dari puasa itu? Dan untuk apa sih sebenarnya kita itu berpuasa Ramadan? Apa sebenarnya tujuan kita? Dan apa yang ingin kita gapai dari puasa Ramadan itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya mari kita awali dengan memahami apa sebenarnya tujuan seseorang itu melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hidup manusia itu sangat dinamis, selalu berubah. Demikian pula halnya dengan keberislaman seseorang, juga sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah puasa, misinya tidak lain, tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan perubahan pada diri kita, perubahan dari kehidupan yang kurang baik, yang tidak baik, menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, sekian tahun kita sudah berpuasa, perubahan apa yang sudah ada pada diri kita? Perubahan apa yang sudah kita rasakan? Jangan-jangan tidak ada perubahan, atau jangan-jangan perubahannya justru menjadi lebih jelek. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang berpuasa Ramadan itu karena ingin langsing misalkan. Atau mungkin juga ada yang ingin gemuk. Karena kalau berbuka puasa, ya apa saja dimakan, maka akhirnya menjadi lebih gemuk daripada biasanya. Jadi dendam ketika berbuka puasa. Sehingga puasanya hanya sekedar melakukan perubahan yang sifatnya jasmaniah saja. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, orang menjadi gemuk atau kurus itu ya hal yang biasa saja itu ya. Orang yang tidak berpuasa tapi dia tidak makan bisa saja menjadi kurus. Atau sebaliknya, orang yang selalu makan bisa menjadi gemuk. Artinya, perubahan dari gemuk ke langsing atau kurus itu sangat cepat. Sehingga hal itu bukan merupakan substansi tujuan dari orang berpuasa. Jika tujuan orang berpuasa adalah untuk melakukan perubahan, maka perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan fisik jasmania. Jika berpuasa hanya sekedar menghasilkan perubahan fisik jasmania saja,
maka itulah yang telah disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu rubba so'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Nah, lantas perubahan apa yang substansif atau penting sebagai tujuan dari orang berpuasa? Tidak lain adalah perubahan watak dan karakter serta kepribadian. Mari Bapak Ibu kita mengambil ibroh dari puasanya seekor ular dan ulat. Puasanya seekor ular. Seekor ular itu ketika masa kehidupannya sudah menjelang berakhir, maka dia akan berpuasa. Akibat dari puasanya ular ini terjadi perubahan pada fisik jasmanianya, yaitu perubahan kulit yang orang Jawa menyebutnya dengan istilah melungsungi. Jadi berganti kulit. Ya, dia berpuasa, ya, mengasingkan diri, kemudian terjadi perubahan jasmanianya, perubahan kulitnya. Sementara karakter dan perilakunya justru menjadi lebih jelek. Karena sesudah dia berpuasa, ular justru menjadi lebih ganas. Nah, inilah puasanya seekor ular. Berbeda dengan puasanya seekor ulat. Ulat ketika sudah memasuki masa akhir kehidupannya, maka dia akan berpuasa. Di mana puasanya itu dia berubah menjadi seekor kepompong. Nah, di dalam dirinya menjadi kepompong itulah ulat melakukan puasa sampai akhirnya selesai menjadi kepompong, terjadi perubahan jasmanianya, yaitu berubah menjadi kupu-kupu. Tidak hanya jasmanianya yang mengalami perubahan pada diri seekor ulat yang telah berpuasa, ada perubahan watak dan karakter, yaitu setelah ulat ini berpuasa, watak karakternya berubah. Sebelum berpuasa, ketika dia masih merupakan seekor ulat, betapa watak seekor ulat itu sangat serakah. Kalau kita lihat di satu pohon, kok di situ ada ulatnya, maka dalam waktu yang tidak lama, daun pohon itu akan habis karena dimakan oleh ulat. Keserakahannya sangat luar biasa. Tapi begitu berubah menjadi kepompong, dia hilang keserakahannya, berpuasa, dan setelah selesai berpuasa, maka ulat berubah menjadi kupu-kupu, yang mana kupu-kupu ini watak karakternya sangat menyenangkan, menggembirakan orang lain yang melihatnya, sehingga orang akan merasa berbahagia ketika melihat kupu-kupu, dan bahkan kupu-kupu ini telah menyemai kehidupan harum semerbaknya bunga dengan menebarkan benih-benih bunga-bunga yang ada. Nah, inilah beda antara watak seekor ular yang berpuasa hanya merubah jasmaniahnya, sedangkan karakternya tidak berubah menjadi lebih baik. Sementara ulat berpuasa dan mengalami perubahan yang demikian rupa. Puasa Ramadan hendaknya benar-benar menjadi satu momentum khusus bagi kita untuk melakukan latihan perubahan, yaitu perubahan jasmaniah kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, karena sudah dilatih hidup secara teratur. Dan yang lebih penting lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, adalah melakukan perubahan watak karakter, agar watak karakter kita menjadi lebih baik, tidak malah justru menjadi lebih jelek. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita mungkin pernah mendengar ada satu ungkapan, ya, dalam kaitannya dengan perubahan kehidupan kita, ya, di mana ada satu ungkapan yang menyebutkan mangkana yaumuhu
khairon min amsihi fahuwa robihun. Wa man kana yaumuhu misla amsahu fahuwa magbunun. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari sekarang sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang terlaknat. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini tidak lebih jelek daripada tahun-tahun kemarin, dan juga tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Dan kita berupaya mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Watak karakter diri kita lebih baik daripada watak karakter sebelum-sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.